Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali pada episode 476. Ya. Abam di episode ini kita mulai dengan pertanyaan ini saudara. Salam Pak Erastus. Saya mau bertanya Pak, bagaimana jika seorang suka menasihati orang lain, ingin pendapatnya didengarkan, akan tetapi seorang tersebut tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain, dan bahkan dia mau mengatakan, belum cukup umurmu menasihati saya, belum pernah saya makan penghasilanmu, jadi jangan kamu nasihati saya, jangan kamu nasihati saya, dan lain sebagainya. Apakah nasihat atau pendapat yang kita terima atau dengarkan itu harus dari orang yang lebih dari kita, lebih tua, lebih kaya, dan lain sebagainya? Saya menanyakan ini bukan karena saya sudah merasa sempurna Pak, tapi saya hanya ingin pencerahan dari Bapak Erastus Sabdono. Saya memang bukan orang yang baik banget Pak. Masih banyak juga perilaku saya yang melukai hati Tuhan Pak. Sering emosi, sering egois juga Pak. Orang yang saya maksud ini Pak, bukanlah orang jahat. Dia orang yang baik, tapi terkadang egonya yang mengesalkan Pak. Terima kasih, salam. Kamu melihat orang model begini, jangan ditiru. Ya, belum cukup umur, kamu belum pernah saya makan penghasilanmu, jadi jangan kamu nasihati saya. Seandainya memang dia sudah tua, tidak pernah makan penghasilan orang lain, tapi dia tidak perlu bicara ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak dewasa. Jadi jangan ikutin. Nasihat itu kita terima dari berbagai sumber. Pertama dari Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar, atau waktu kita berdoa lewat nurani suara hati di mana Tuhan berbicara. Ini nasihat. Yang ketiga, lewat peristiwa-peristiwa hidup. Peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami. Ini bisa memuat nasihat-nasihat. Peristiwa itu bisa melibatkan orang tua, orang muda, atau anak-anak. Siapapun, dari peristiwa itu kita bisa mendapatkan berkat. Nah, yang terakhir lewat pergaulan dan percakapan, itu sering muncul kalimat kata yang bisa menasihati kita. Yang penting di atas semuanya, Roh Kudus yang pimpin kita. Dan untuk bisa peka terhadap suara Roh Kudus, tentu saudara harus belajar firman Tuhan, berdoa, banyak berdoa, lalu memiliki nurani atau hati yang bersih. Jadi orang yang tadi Anda maksud bukan orang jahat, dia orang baik, tapi terkadang egonya yang mengesalkan. Ini bukan orang baik sebenarnya. Memang juga bukan orang jahat, tapi orang seperti ini sulit menjadi berkat bagi orang lain. Saya kira itu jawaban saya. Jangan tiru ikuti orang-orang seperti itu. Yang kedua, salam Pak Eras, saya wanita usia 38 tahun, ibu rumah tangga di Kota Malang. Saya adalah salah satu pecinta suara kebenaran. Bersyukur bisa menemukan Truth ID sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi lebih intens mendengar khotbah-khotbah Pak Eras masih 1 tahun. 1 tahunan. Saya benar-benar sangat terberkati Pak Eras. Pak Eras itu memberikan inspirasi saya untuk berubah. Saya benar-benar kagum. Bapak bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara rohani. Jujur saya ingin seperti Pak Eras, tapi masih jatuh bangun. Doa pagi saya masih sering bolong karena kesibukan saya di pagi hari. Karena harus menyiapkan sarapan,
dan bekal buat anak-anak yang masih TK dan kelas 2 SD. Tapi kadang saya juga merasa sangat bergairah, kadang loyo untuk berdoa. Bagaimana ya Pak caranya agar tetap bisa memiliki gairah surgawi seperti Pak Eras? Gairah itu kita bangun sendiri, itu pilihan. Supaya gairah kita tetap kuat, jangan masuk dalam percakapan yang merusak pikiran, hindari teman-teman yang merusak spirit kita. Jangan lihat tontonan film berita apapun yang merusak kita. Ini harus tegas kita lakukan, itu jelas ya. Maka gairah saudara akan terus bertumbuh. Dengan tidak diisi sesuatu yang negatif, tetapi firman Tuhan, saudara juga berdoa, saudara akan memiliki gairah yang makin menyala. Pada waktu Anda tidak ingin berdoa, paksa dirimu berdoa. Justru disitulah kesempatan Anda bisa mematikan semua hasrat negatif dalam diri kita. Yang kedua, saya juga rindu suami saya bisa berubah, biar kita sama-sama belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan dan masuk langit baru, bumi baru bareng. LP3. Suami saya orang yang baik, juga takut akan Tuhan. Hampir 10 tahun kami menikah, dia tidak pernah berkata, berbuat kasar ya. Dia juga bukan orang pelit. Semua gaji diberikan ke saya. Bahkan ketika ada teman orang lain pinjem, tidak pernah mengharapkan kembali, tapi dia orang yang malas berdoa. Dia sering bangun pagi, tapi kalau lihat saya berdoa, malah tidur lagi. Malam juga gitu. Kalau saya ajak berdoa, ya mau. Kalau tidak diajak, ya tidak berdoa. Juga tidak mengingatkan, kita belum berdoa loh. Atau gantian ngajak istrinya berdoa. Tidak begitu. Pada waktu berdoa pun dia tidak pernah mau kalau saya suruh pimpin doa. Jadi selalu saya. Kalau pas berdoa sama anak-anak, begitu malah anak saya yang besar kelas 2 mau pimpin doa. Dan meskipun singkat ya. Bagaimana ya Pak cara menghadapi suami seperti itu? Cara menyadarkan suami bahwa doa itu sangat penting untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Apakah harus diam saja? Tapi saya duluan yang terus berubah atau bagaimana ya Pak? Semoga pertanyaan saya dijawab. Terima kasih sebelumnya Pak. Jawabannya sudah kamu dapatkan. Kamu sudah kemukakan. Kamu berubah dulu. Kamu berubah dulu. Dengan cinta kasih Tuhan, kau perhatikan dia, karaktermu diubah, dia pasti berubah. Karena firman Tuhan mengatakan, suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oke, manis jambu, manis sekali. Oke, yang ketiga, Salam Pak Era, saya pria dari Bandung, usia 60 tahun. Saya berterima kasih karena sejak saya mengikuti Truth ID 6 bulan ini, banyak sekali kebenaran dan berkat yang saya terima dari khotbah-khotbah Pak Eras. Pak, saya mau bertanya, saya punya pegawai dan punya anak di luar nikah. Dan dia bilang kalau dia nggak sanggup merawatnya. Saya berinisiatif untuk mengambil dan menyerahkan ke panti asuhan. Jadi yang punya anak di luar nikah itu pegawainya ya, bukan orang ini ya. Dia punya pegawai yang punya anak di luar nikah. Dan dia berniat mengambil anak itu, menyerahkannya ke panti asuhan. Singkat cerita, bayi ini tinggal di panti asuhan. Awalnya saya sering mengunjungi dan sudah ada ikatan batin dengan bayi ini. Kemudian karena satu hal saya diberitahu kalau aturan di sana kunjungan hanya boleh 1 kali seminggu dan maksimal 2 jam. Hati saya terasa dikoyak Pak. Saya nggak punya kesempatan untuk memberikan banyak kasih sayang terhadap bayi ini. Dan tidak bisa melihat perkembangan jiwanya. Setiap kali saya melihat foto bayi ini saya nggak kuat Pak. Kadang menangis. Bayinya sekarang usia 7 bulan.
Apa yang harus saya lakukan Pak Eras? Mohon sarannya. Bapak usianya 60 tahun, punya pegawai yang punya anak di luar nikah. Punya anak di luar nikah. Ini bukan anak Bapak kan? Anak orang begitu. Tapi saya salut Bapak begitu sayang anak ini sampai menangis. Kalau Bapak ambil anak itu belum tentu Tuhan berkenan. Bapak belum tentu bisa urus ya. Tapi belum tentu juga di panti asuhan dia berkeadaan baik. Yang satu ini Bapak harus tanyakan ke Tuhan. Bahwa apakah Bapak ambil atau Bapak biarkan. Yang kedua, Bapak tidak boleh terikat, tidak boleh terbelenggu anak itu. Bapak mulai memberhalakan anak itu yang salah. Ingat, Bapak dulu juga tidak kenal anak ini, bukan? Banyak hal yang Bapak bisa pikirkan. Bukan hanya untuk bayi itu, masih banyak anak-anak lain yang perlu perhatian. Dan banyak pekerjaan Tuhan yang bisa Allah Bapak percayakan kepadamu. Ya Pak. Jadi jangan lagi ya terikat dan memberhalakan bayi itu. Kalau memang Tuhan kehendaki yuk ambil. Tapi kalau tidak jangan. Kemungkinan kecil Tuhan berkenan yuk, tidak berkenan yuk ambil. Kemungkinan besar ya. Maksudnya kemungkinan besar Tuhan berkenan kau ambil anak itu. Kemungkinan kecil itu Anda dibolehkan mengambil anak itu. Saya nggak tahu Anda punya istri atau anak atau siapa yang bisa ngurusi kalau Anda ambil anak ini. Usia Anda sudah 60 tahun. Ya, jadi jangan memberhalakan masalah ini. Supaya engkau tidak terikat dengan sesuatu, agar hatimu Pak terikat hanya dengan Tuhan. Oke. Kita boleh belas kasihan kepada orang, tapi kalau berlebihan Tuhan tidak mau. Yang keempat, Salam Pak Eras, perkenalkan saya inisial ini. Saya nggak sebutkannya inisialnya. Ibu rumah tangga, pekerjaan saya berjualan online. Di sini saya mau bercerita Pak, lagi-lagi tentang perselingkuhan. Saya seorang Muslim, ketika menikah dengan suami saya masuk Kristen dengan harapan bisa mendidik saya baik dan anak-anak saya biar tahu agama lebih baik lagi. Di mana saya menikah dengan suami, dia duda anak 3 dan saya janda anak 2. Saya masih umur 29 pada saat menikah dan pernikahan kami sudah memasuki 9 tahun pernikahan. Begini Pak, suami berselingkuh dengan mantan sudah 5 tahun dan sudah layaknya suami istri. Diingatkan berkali-kali tidak mau sadar dan tetap berhubungan sampai sekarang. Saya hanya bisa mengalah dan diam karena saya pikir saya menyelamatkan anak-anak saya dan PD kita daripada kita ribut. Karena kalau ribut suami suka teriak-teriak. Karena saya pikir cerai pun kasihan anak. Karena dari hasil pernikahan anak kami ada 1. Jadi jumlahnya anak kami 6. Dia bawa anak 3, ibu bawa anak 2. Lalu punya anak 1, 6 hari ya. Saya sudah capek Pak, sudah lelah. Saya pikir saya menikah itu jauh lebih baik. Dia setia dan kita taat pada Tuhan. Malah sebaliknya. Suami tetap ke gereja walau kelakuannya begitu. Saya kuat hati. Saya kuat hati. Saya kuatkan hati saya. Gitu. Yang bisa buat hati saya kuat hanya saya mendekat ke Tuhan. Saya harus bagaimana? Saya maju salah, saya mundur salah. Saya tak bertahan sakit, terima kasih. Sementara ibu harus bertahan. Saya salut ibu ngurus 6 anak ini. Anak besar sudah umur berapa saya tidak tahu. Tapi 6 anak ibu harus urus. Salut.
Ibu harus tulus mengurus 6 anak atau anak-anak dari suami, karena itu pelayanan. Jangan karena suamimu mengkhianatimu, engkau balas dendam kepada anak-anaknya. Itu jahat. Jahat sekali. Tidak boleh. Kasihi anak-anaknya dengan tulus seperti anak kandungmu. Perhatikan, seperti anak kandungmu. Sayangi anak-anaknya. Kamu diam, udah bagus. Cara diam itu bagus. Kamu diam, Tuhan yang tidak diam. Tunggu Tuhan bertindak. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Kamu tunggu beberapa waktu ini. Jangan minta cerai. Ya. Kalau benar-benar dia berselingkuh dan terbukti, kamu harus tegas menolak kalau hubungan badan. Karena kamu tidak akan mau kena penyakit. Ya. Oke, saya kira itu yang saya bisa jawab, dan Tuhan menyertai kamu, Bu. Tuhan lindungi kamu. Pertanyaan berikut. Salam, Pak. Saya ibu rumah tangga yang berdomisili di Batam. Saya sudah beberapa kali memberi pertanyaan dan Bapak sudah menjawabnya. Saya mengucap terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Sekarang saya mau bertanya lagi. Ini mengenai nama Allah Bapak kita, di mana Bapak mengatakan bahwa namanya yaitu Elohim Yahweh. Namanya Yahweh, ya, bukan Elohim Yahweh. Yahweh namanya. Elohim itu artinya Allah. Tapi Pak, saat ini saya sedang membaca Yohanes 17. Di sana judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Di sana dia berkata, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan dia menyebutkan 2 kali. Jadi bagaimana ini, Pak? Demikian pertanyaan saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak menjawabnya. Kiranya Bapak panjang umur dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nama di sini tidak boleh diartikan harfiah. Pelihara mereka dalam namamu artinya dalam keagungan kuasamu. Sebab di balik nama yang diberikan oleh Yesus ada nama. Ya. Di balik nama yang diberikan Yesus ada kuasa, maksud saya. Pelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan kepadaku. Jadi saudaraku sekalian, kalimat ini bisa berarti peliharalah mereka dalam kuat kuasamu di dalam nama Yesus yang telah Bapa berikan padanya, pada Yesus. Jadi kita bisa mengerti kalau sekarang dalam nama Yesus kita bisa mengusir kuasa gelap, kita bisa memperoleh berkat dari Bapa di surga, kita bisa diberi hikmat, kita bisa diberi marifat, kita dijauhkan dari dosa. Jadi pelihara mereka dalam namamu bisa berarti dalam keagunganmu melalui nama Yesus yang diberikan Bapa kepada Yesus. Top Markotop. Jelas ya? Yang berikutnya, Salum Pak Erastus. Saya seorang janda ditinggal mati berusia 64 tahun. Suami saya meninggal 22 tahun lalu dan saya tidak menikah lagi. Setelah suami saya meninggal, saya pergi ke luar negeri untuk bekerja karena saya harus membiayai anak saya yang 5 orang ya. Di rantau saya dan leader tempat saya bekerja ada bertanya sesuatu hal pada saya. Di rantau saya dan leader di tempat saya bekerja ada bertanya sesuatu hal pada saya dan saya jawab, tapi dia nggak percaya. Ngajakin sumpah. Karena saya merasa benar, saya bilang, ayo, dia nyumpahin saya. Anakmu kawin bisa punya anak. Dan sekarang 2 putri saya sudah menikah 14 tahun, masih belum dikasih keturunan. Apakah itu suatu kutukan buat saya, Pak Eras? Apakah saya bisa minta didoakan pelepasan kutukan? Mohon bantuannya, Pak Eras. Tuhan memberkati. Saudara, perlu saudara ketahui bahwa
Manusia tidak bisa mengutuk, nggak bisa. Dia tidak punya kuasa. Kalau anak ibu tidak punya anak itu bisa berbagai faktor. Bisa faktor hukuman atas kesalahan ibu atau anak itu, atau karena memang ada gen dari orang tua, bisa saja. Tapi jika ini ada ikatan kutuk atau kuasa kegelapan, saya doakan, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, aku berdoa untuk ibu ini, untuk dua anak ibu ini yang tidak punya keturunan. Jika Bapa mengendaki, dalam nama Yesus Kristus, aku mohon buka rahim kedua anaknya agar memiliki anak. Kutuk aku patahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Cukup, Bu, sudah saya doakan, ya. Ibu percaya Tuhan akan berkarya, ya. Saya lanjutkan. Pertanyaan berikut, ya. Salam Pak Erastus, Bapak rohani saya. Saya seorang wanita berumur 35 tahun, sudah menikah 12 tahun. Dikaruniai anak 11 tahun, suami 40 tahun. Saya mau bertanya, Pak, pertama, kenapa saya susah merubah karakter temperamen saya padahal sering mendengarkan firman dan pujian di Truth ID? Saya mudah tersinggung. Ada orang mengatai anak saya sakit ayan, sakitan, saya langsung tersinggung. Apabila di rumah suami salah sedikit dalam membantu pekerjaan rumah, saya langsung marah. Ibu usia 35 tahun, kamu itu wanita yang sakit. Jiwamu sakit. Saya tidak tahu latar belakang kamu apa. Watak kamu itu buruk. Untung suamimu masih mau. Tapi kalau kamu terus-menerus begini, nanti suamimu bisa tidak benar. Dia tidak mendapatkan keteduhan dari wanita yang diharapkan mendapat keteduhan. Kamu bisa merusak suamimu, merusak rumah tanggamu karena temperamenmu yang buruk ini, karena jiwamu yang sakit ini. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Saya ngomong begini karena kamu ngaku saya bapak rohani. Kamu harus sadar bahwa dirimu itu sakit, itu harus diingat dulu. Seperti orang kalau sadar dia kena diabetes, dia lebih hati-hati waktu mau makan. Aku ini punya diabetes loh. Ibu kalau sadar, aku ini temperamen loh, gampang tersinggung. Merespon situasi, Anda akan lebih berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, susah berubah. Bukan berarti tidak bisa berubah loh. Harus melakukan perjuangan lebih keras. Yang pertama sadar engkau sakit. Dua, perjuangan lebih keras. Perjuangan itu apa? Doa pagi, bangun, mendengar firman, ya. Ingat, bergaul dengan orang yang tepat. Jangan nonton, melihat siaran yang membuat kamu nggak rohani. Itu membuat Anda akan masih saja jatuh dalam kesalahan yang sama. Jangan. Hilangkan semua kebiasaan buruk. Harus berani. Ya, harus berani. Tinggalkan kebiasaan buruk. Harus nekat. Ya, untuk berkata tidak bagi karakter burukmu. Waktu mau tersinggung, berkata tidak. Nah, kekuatan untuk menolak itu bisa kau peroleh melalui doa, mendengarkan khotbah. Harus dilipat gandakan. Ya, ini kamu lakukan, nanti kamu akan bisa lewat. Doa pagi bersama saya, doa pribadi lakukan. Puasa lakukan. Kamu pasti berubah. Demi Tuhan Yesus kamu akan berubah. Dua, salahkah bila saya menolak diajak berhubungan intim oleh suami karena sudah capek bekerja? Kadang kami berhubungan intim 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Usia 35 tahun, kamu seminggu sekali ini bisa suami kurang ini, bisa. Saya udah bilang kamu ini memang kurang baik orangnya.
dari cara ini, kamu egois. Kamu egois. Ini bahaya rumah tanggamu. Sekarang kamu mesti berubah. Roh Kudus akan menolong kamu bagaimana kamu berubah. Kadang-kadang menolak berhubungan intim karena capek, maaf ya, sering hanya alasan. Kalau dulu capek kok masih mau? Nah, itu kan masalahnya di mood, perasaan. Kamu dikuasai perasaanmu yang negatif, yang tidak dewasa. Kalau lagi suka mau, nggak suka bilang capek, itu buruk. Kamu periksa dirimu ya. Kalau kamu anggap aku bapak rohanimu, kamu dengar nasihatmu ini. Mohon nasihatnya Pak agar saya mulai melepaskan pengampunan dan memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan dan layak menjadi anak kesukaan Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayan Pak Eras dan keluarga. Kamu puji Tuhan punya hati yang masih melekat pada Tuhan. Mau melepaskan pengampunan kepada orang yang salah ya. Suamimu belum tentu salah ini. Mungkin orang lain. Suamimu yang harus melepaskan pengampunan untuk kamu ya. Tapi saya tidak tahu keadaan hidupmu secara penuh atau lengkap. Tapi bagaimanapun kamu wanita yang baik. Mau melepaskan pengampunan ya, supaya memiliki damai sejahtera. Ikut terus bersama saya supaya kamu terus bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi dewasa rohani ya. Saya senang membaca tulisan ini. Kamu jadi anak rohani saya. Oke? Top, bagus. Pertanyaan berikut. Salam, saya pria berusia 47 tahun. Saya ada pertanyaan buat Om Eras. Tahun 2014, saya diceraikan istri dengan alasan ekonomi. Perzinahan dan paling mendasar adalah saya harus pindah agama. Karena saya tidak mau pindah agama, maka istri mengajukan cerai dan keputusan pengadilan saya harus cerai. Tahun ini 2022 saya menikah lagi dengan wanita seiman. Alasan saya menikah supaya saya bisa hidup kudus dan beribadah baik bersama istri dan anak-anak. Karena dua anak saya ikut hidup bersama saya dan saya tidak mau kehilangan iman saya kepada Tuhan. Berdosakah saya Om Eras? Jika berdosa, kebenaran apa yang harus saya lakukan di hadapan Tuhan? Hal ini masih mengganjal hati saya. Saya takut keputusan saya tidak berkenan di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau istrimu tidak seiman meminta cerai, ya tidak salah kamu. Tapi menikah lagi, mestinya kamu tanya Tuhan. Bukan alasan karena kau punya anak, gak ada yang ngurus atau alasan yang lain. Harus dalam perkenanan Tuhan karena kita milik Tuhan. Kita tidak beratas diri kita sendiri. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk Tuhan. Termasuk menikah, apalagi menikah. Itu keputusan besar. Tetapi ini sudah kejadian. Mau kata apa? Tidak dikisahkan di sini, tidak keungkapkan istrimu sudah menikah lagi enggak, istri yang pertama. Tidak ada. Tetapi apapun, mulailah hidup baru, hidup yang baik dengan wanita ini. Saya tidak tahu dia sudah hamil atau tidak. Apalagi kalau dia sudah hamil, kamu tidak bisa cerai saja. Mau kemana? Kembali ke istri yang pertama? Harus pindah agama? Tidak boleh. Sekarang nasihat saya adalah jalani saja hidupmu. Minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan untuk mengisi hari hidupmu. Oke, ini jalan yang terbaik untuk kamu ya. Saya kira cukup sampai di sini ya. Kita akan ketemu di Abam episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.